kamu bisa berbuat yang lebih buruk lagi tidak selain dari marah itu? Bisa apa? Memukul dan menjambau ya. Itu artinya kamu sudah berhasil menahan diri. Kamu hanya marah tetapi tidak memukul dia. Ya, Bapak tidak menjadikan ini sebuah masalah. Bapak hanya ingin menyelesaikan ini. Ya, kira-kira kamu ingat tidak kesepakatan kelas yang mana yang sudah kamu lakukan? Tidak membantu, ya betul sekali. Ya, kamu sudah berhasil menahan diri, hanya marah sampai tidak memukul. Itu artinya sudah berhasil menahan diri untuk membuat tidak berbuat yang lebih buruk. Ya. Terus Bapak hanya ingin menyelesaikan ini biar kamu dan dia bisa baik-baik saja. Ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti untuk memperbaiki ini? Nah, kamu akan datang ke dia dan meminta maaf. Ya, itu bagus. Itu artinya bahwa setiap masalah itu bisa dilakukan siapa saja, tetapi itu dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Kamu dan dia adalah bisa berteman dengan baik, tidak boleh ada rasa saling terganggu. Terima kasih ya. Ya, Naila, Bapak sudah melaksanakan segitiga restitusi tadi atas masalah kamu sama Lydia. Sekarang Bapak tanya gimana perasaan kamu, Nak? Saya merasa tidak diulang. Saya merasa masalah saya selesai dengan baik. Terima kasih Bapak Harto. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita bisa berkumpul bermawajah dan bisa bersosialisasi. Bapak Harto itu guru penggerak. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pendidikan yang seperti kita rasakan saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan rentetan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif, yang keempat dan lain-lain, yang kelima penutup skrip doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Zainullah MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil
Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Soeharto itu, ini merupakan salah satu program dari calon guru, di mana nanti secara gamblang, secara detail akan disampaikan oleh Bapak Harto bagaimana mengimplementasikan tentang budaya positif di sekolah kita. Karena beliau ini sebagai calon penggerak, nanti di akhir program beliau ini harus calon penggerak itu selain bergerak dan bisa menggerakkan, artinya menggerakkan guru-guru yang masih belum terrekrut di IGP. Untuk itu dengan perkembangan dengan dinamika pendidikan ini, betul-betul kita harus selalu berdoa mengikuti perkembangan pendidikan yang berjalan di negara kita ini, agar supaya sekolah kita ini ke depan bisa lebih meningkat kualitas pendidikannya, dan harapannya sesuai dengan kurikulum yang sekarang, pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan nanti lebih berpihak kepada siswa. Tapi artinya kita dituntut untuk berubah dan selalu berubah, dituntut selalu berkembang dan selalu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi diskriminasi disiplin positif oleh Bapak Soeharto SPDSD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tanjung 2, Bapak Semua LPD, teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang kami hormati, yang sudah bersedia hadir untuk acara penyampaian diseminasi budaya positif pada hari ini. Selawat salam marilah kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya terang, khususnya di dunia pendidikan, dan bagaimana untuk mengelola hidup. Beliau adalah contoh nyata bagi kita para umatnya. Semoga kita semua menjadi dan tergolong menjadi umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kebetulan saya ikut program guru penggerak ini sudah memasuki modul 1, tepatnya 1.4. Di modul 1.4 ini kami berkewajiban atau mempunyai tugas untuk menyampaikan, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke tentang apa itu budaya positif dan yang lainnya,
Tujuan kegiatan ini pada akhirnya diharapkan kita bisa memahami tentang banyak hal, di antaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol kita sebagai guru terhadap anak didik kita. Yang selanjutnya tentang pembuatan keyakinan kelas, peraturan pengganti peraturan yang selama ini kita menjadi acuan. Terus yang terakhir, bagaimana menerapkan segitiga distribusi di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pemantik saya ingin memberikan satu gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian pasti mengenal istilah gunung es, Bapak Ibu ya. Gunung es. Pada gunung es itu terlihat di permukaan itu yang tampak mungkin hanya belasan persen. Yang kelihatan itu sekitar belasan persen, taruhlah 15%. Sedangkan bagian yang tidak tampak atau ada di dalam air itu sekitar 85% itu tidak kelihatan. Artinya apa Bapak Ibu? Perilaku atau sikap seseorang itu, khususnya pada anak ini ya, perilaku anak itu dilakukannya dengan sadar hanya 15% itu tadi. Anak itu melakukan sesuatu itu dengan kesadaran, kemauannya itu sekitar 12%. Sedangkan sisanya 85% itu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya, atau alam bawah sadar anak itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Di situ ada nilai-nilai terpendam di situ. Dari mana untuk mengetahui itu atau menumbuhkan perilaku yang tersembunyi itu perlu kita adanya keteladanan dari kita sebagai guru, serta adanya aturan yang mengikat atau pembiasaan yang bisa dilakukan oleh anak tersebut. Itu akan mempengaruhi perilaku dan sikap si anak tersebut. Itu yang dinamakan disiplin positif di situ. Lingkungan yang positif. Pembiasaan tadi itu menjadi budaya yang pasti perlu kita semua berkolaborasi. Tentunya harus ada contoh. Contoh kecilnya lagi umpamanya kita di rumah Bapak Ibu. Kita mungkin sering pada anak kita itu menyuruh untuk dalam hal beribadah. Kira-kira lebih efektif kita langsung menyuruh apa kita dengan mempraktikkan sendiri sehingga anak itu bisa melihat dan kita menjadi contoh bagi anak kita. Memberi contoh Bapak Ibu ya. Itu yang disebut dengan lingkungan yang positif, yang mempengaruhi alam bawah sadar anak itu untuk melakukan sesuatu. Sekarang kita masuk ke materi. Coba Bapak Ibu genggam kedua tangan kita, satu saja tangan kita genggam. Bayangkan tangan tersebut sedang memegang sesuatu yang berharga. Jika akan menjaga sesuatu, kita akan menjaga sesuatu itu dengan sekuat tenaga kita. Kalau ada umpamanya orang yang meminta kita untuk membuka tangan kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Menolak. Bisa membuka dan tidak bisa,
kita mungkin bisa membuka, tapi kita tidak bisa memaksa untuk membuka. Ya, Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kita itu tidak bisa memaksakan sesuatu terhadap anak didik kita. Tetapi walaupun kita menghardik, buka atau bukan dengan cara yang halus, itu yang berhak membuka atau yang berkeinginan membuka itu tetap si anak. Lingkungan tadi hanya untuk mempengaruhi, lingkungannya baik maunya dibuka. Di situ tidak ada istilah kalau dibuka makanan, tidak. Di situ tetap menang dan menang, karena lingkungan itu, budaya itu mempengaruhi terhadap sikap si anak, perkembangan si anak itu tadi. Lingkungan yang diharapkan, lingkungan pembiasaan yang positif itu yang diharapkan untuk bisa menjadi kepribadian si anak, sehingga dia berkelakuan atau bertingkah laku dengan kesadarannya sendiri. Dia melakukan sesuatu itu tidak ada paksaan. Dia melakukan sesuatu kebaikan bukan karena dia takut dihukum atau tidak enak sama orang tua atau guru, tapi dia melakukan itu dengan penuh dengan kesadarannya dia sendiri. Seperti yang ada di slide ini, kita tidak bisa memaksakan sesuatu terhadap murid kita untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk bersedia dikontrol. Bapak Ibu. Lanjut ya. Terus kita memaksa umpamanya dengan cara mengkritik atau membuat rasa bersalah pada si anak. Itu tujuannya juga untuk mengontrol murid. Itu bisa mengantarkan anak didik kita itu kegagalan terhadap identitasnya. Mereka jadi belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, mengembangkan dialog diri yang negatif pada anak itu. Bahkan paksa karena suatu anak datang telat, jadi pemikirannya kadang anak itu datang karena terpaksa, datang ke sekolah telat karena takut dihukum, sehingga dia berangkat berikutnya kadang dia lalai, bahkan bisa membangkang dari aturan yang ada. Lanjut lagi, kita bandingkan dari stimulus respon beralih ke teori kontrol. Kadang kita berpandangan kebutuhan kita itu kalau respon sesuatu yang dadakan, responsif. Itu karena perpandangan kita bahwa kebutuhan itu sama. Anak itu kebutuhannya sama, ini kebutuhannya sama. Padahal realitasnya pada teori kontrol itu anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Terus pada stimulus respon juga semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol setiap orang itu, setiap anak itu mempunyai gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia Allah. Pada stimulus respon, perilaku guru itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini akan kita bahas nanti. Kadang satu anak itu membuat kesalahan itu punya tujuan, Bapak Ibu. Bukan untuk karena dia berbuat salah karena tujuan. Kadang dia berbuat salah karena punya alasan lah istilahnya.
Nanti kita bahas di selanjutnya. Terus pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena tujuannya pendidikan kurikulum merdeka itu anak bisa merdeka. Merdeka dalam artian dia melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai apa yang dia percayai, itu bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum atau karena penghargaan atau karena ketidaknyamanan, tetapi mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai kebajikan yang tertanam di dalam anak, sehingga dia melakukan itu dengan sadar, dengan kemauannya sendiri, dalam artian sesuatu yang baik itu tadi. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Maksudnya ini, kalau dibujuk sudah tidak bisa, berarti kan itu artinya kan gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kadang kalau kita sudah bekerja sama untuk kolaborasi, satu mempunyai jalan keluar yang ini dan satunya ini, itu bisa dikolaborasikan untuk menyelesaikan atau menciptakan hal-hal baru itu tadi. Kalau pada stimulus respon itu yang ada model berpikirnya menang kalah. Kalau tidak melakukan ini kalah, kalau melakukan ini menang. Tetapi berbeda pada teori kontrol, model berpikirnya itu semua menang dan menang. Maksudnya taruhlah dia berbuat salah, tetapi itu kesalahan itu akan menjadi pelajaran pada dirinya untuk dia tidak mengulangi hal-hal yang mungkin salah itu tadi. Lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang kita hubungkan posisi kontrol tadi menurut Mihajar Dewantara dan Diane Dawson. Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Disiplin itu sebagai proses belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan. Yang pertama itu yang sudah kita familiarkan kita tentang profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai ini sudah kita jalankan di pendidikan kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Ini menjadi dasar kita melaksanakan proses belajar mengajar yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu harapannya bisa kita ciptakan terhadap anak didik kita. Yang kedua, mandiri, nilai kemandirian pada anak. Terus bernalar kritis. Bernalar kritis itu bisa kreatif, biar secara akademik maupun non akademik. Terus berkebinekaan global. Ini berkebinekaan global ini paham akan budaya global ini bisa terlihat saat ada di Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nilai kebajikan berikutnya, profil pelajar Pancasila. Beriman ini pasti sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Sudah kita laksanakan di sekolah, mandi, bernalar kritis, kebinekaan global dan gotong royong dan kreatif. Selanjutnya, sikap murid yang diharapkan ini toleran, punya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai serta antusias, empati, keingintahuan,
kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sikap murid. Selanjutnya 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Berikutnya, kemandirian dan tanggung jawab. Terus kejujuran, amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Berikutnya kepemimpinan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleran, kedamaian dan kesatuan. Berikutnya petunjuk sebuah hidup, keterampilan hidup. Keterampilan hidup di sini ada dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dalam dirinya. Berikutnya selain petunjuk hidup, di situ ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, serta memiliki rasa humor, karena hidup juga ada humor. Lanjut. The 7 essential. Yang pertama, empati, seperti yang tadi, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleran, dan keadilan. Berikutnya ini yang diharapkan: peduli, rajin, berintegritas, rasa hormat, belas kasih. Nilai-nilai ini diharapkan menjadi nilai yang ada, yang diyakini anak didik kita untuk melaksanakan pendidikannya dan untuk kehidupannya. Lanjut. Sekarang standar pendidikan nasional kita. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan itu perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari tadi itu, Bapak Ibu. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah yang baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu, ini harapan kita agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini yang mempengaruhi perilaku anak didik kita, Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang sangat pokok. Butuh makan, rumah, dan kesehatan yang bersifat fisiologis. Berikutnya, kasih sayang, kasih rasa ingin disayangi untuk menjadi bagian dari kelompok, dari keluarga, orang tua, pasangan. Terus kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Ini kaitannya dengan kepemimpinan, Bapak Ibu. Yang berikutnya, kebutuhan mencari kesenangan bermain, tertawa, belajar, terus bernyanyi, itu bisa untuk mendapatkan kesenangan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan penguasaan. Ini pada penguasaan.
menjadi terampil, merasa diakui, berprestasi, dan keterampilan kita itu didengar oleh dan dimiliki dalam diri. Ini kebutuhan psikologis. Contohnya kebutuhan bertahan hidup, umpamanya suatu anak di kelas itu mengambil makanan temannya karena dia tidak sarapan. Itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Atau dia mengambil makanan temannya karena dia ingin melihat anak yang diambil itu kalau nangis lucu, jadi terlihat cantik, itu karena kesenangan. Atau ada anak yang ingin mengambil sesuatu makanan temannya karena dia ingin berpuasa. Pokoknya semua harus nyetor makanan ke saya, itu ingin berpuasa. Biasanya ini bisa dijadikan ketua kelas di kelas, sehingga dia dikasih tanggung jawab, dia bisa mengkoordinasikan teman-temannya. Atau anak itu mengambil makanan karena ingin sesuatu yang baru, karena makanan di rumahnya itu aja, jeruk, tengkel, ingin merasakan roti, itu dia ingin kebebasan, dia ingin memilih, ingin kemandirian. Selanjutnya kita contohkan satu kasus ini. Bu Ambar, wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Dia datang ke sekolah, sering meminta bekal pada sama seperti yang saya contohkan tadi. Setiap anak itu punya tujuan. Coba kita lihat ya, kira-kira kebutuhan apa. Kasus Doni, bila dia menjawab karena dia lapar, itu tentunya menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kalau dia ditanya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia, tentu mencari perhatian temannya itu karena ingin mendapat kasih sayang dan diterima oleh teman-temannya. Terus jika Doni menjawab dan ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam, seperti yang itu ingin menjadi kebebasan, mendapatkan hal-hal baru yang tidak bisa dia rasakan sebelumnya. Berikutnya, jika Doni melakukan itu karena iseng saja, dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya, mungkin lucu dilihatnya, kalau menangis itu artinya dia butuh kesenangan di situ. Pada kasus di atas, apabila jawaban Doni itu merasa karena temannya jadi takut kalau dia mengambil makanan temannya dan bisa menuruti keinginannya, maka dia disebut kebutuhan yang dia butuhkan itu adalah untuk berpuasa atau kekuasaan. Berikutnya Bapak Ibu, lanjut. 3 perilaku manusia. Tiga motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang datang ke sekolah karena takut dihukum, karena tidak enak, itu kebutuhan yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat penghargaan atau imbalan. Kedua kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat internal, motivasi yang datang dari luar. Yang diharapkan itu adalah motivasi internal, menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai tadi yang kita pelajari Bapak Ibu. Dia datang ke sekolah karena kalau bahasa agama lillahi ta'ala. Selanjutnya, ini kita baca kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pelajaran tersebut berlangsung ia lebih banyak berdiam
dan menggambar di buku pelajarannya. Pak Guru Matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Anak-anak satu kelas itu tertawa melihat Iva tergagap dan terkejut. Pada saat itu Pak Seno memberikan teman-teman Iva menertawakan Iva, dianggap yang tergagap dan malu tadi. Dia malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno tadi. Kelas pun menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak tentang tindakan Bapak Seno ini? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak. Itu karena sudah mempermalukan Iva tadi. Sekarang kita masuk dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang konstan, tidak direncanakan, datang terlambat suruh lari, berdiri di lapangan. Berbeda dengan konsekuensi. Kadang pada pelajaran olahraga itu anak telat 10 menit menuju pelajaran olahraga disuruh lari, itu adalah konsekuensi. Karena itu sesuai pelajaran olahraga untuk pemanasan. Terus dalam modul ini diperkenalkan program disiplin positif dengan cara restitusi. Ini kita bandingkan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu lebih ke identitas gagal terhadap anak didik, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas yang sukses yang bisa diharapkan. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, terus untuk jangka panjang juga tidak efektif. Kadang korbannya itu kurang mendapat keadilan. Anak didik juga akan merasa tersakiti. Terus perilaku pasif agresif itu juga bisa meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Itu biasanya pada hukuman, lebih ke jangka pendek. Konsekuensi di sini biasanya anak sudah paham tentang suatu aturan sehingga dia melakukan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Ini agak seperti hukuman juga. Korban bisa diabaikan, terus anak bisa dibuat tidak nyaman. Biasanya penguatan ini hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Perlu keinginan kamu, pertanyaan terhadap anak. Itu menjadi teori kontrol dan mendorong disiplin positif dan memperkuat konsep dalam dirinya, nilai-nilai dalam diri anak tersebut. Ini lanjut lagi ya. Nah, hukuman biasanya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum kejadian atau sesudah kejadian. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, misalnya menghardik, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
Pada konsekuensi ini lebih terencana, sudah disepakati juga, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada atau melakukan pelanggaran. Ini biasanya tetap buat tidak nyaman pada murid dalam waktu yang jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan, murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Umpamanya saat pembelajaran dia bermain, sehingga setelah pembelajaran dia diberi tugas tambahan. Lanjut. Mencatat 10 kali, 100 kali, ini konsekuensi Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukumannya. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat sehingga tertinggal pelajaran selama 10 menit, konsekuensi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar anak itu berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan atau guru di sekolah untuk agar pekerjaannya menjadi berkualitas, itu kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, sehingga kita memberikan semacam penghargaan itu sebagai hukuman, atau karena mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini pendapat berikutnya, itu penghargaan itu dapat menghancurkan potensi anak itu dapat dihancurkan. Kalau kita berikan penghargaan pada satu orang di depan yang lain, mungkin yang tidak mengenal penghargaan itu akan merasa kecewa dan menghancurkan dirinya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi terus-menerus, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang akan diberikan. Artinya dia sedang kehilangan motivasi dalam dirinya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tentu jika ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Berikutnya, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tentunya tidak suka untuk tidak menyukai orang yang mendapat penghargaan tersebut.
Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan suatu hadiah atau penghargaan itu tadi. Berikut adalah fakta tentang penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan sebagai penghukum, mereka tidak dapat mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapat ranking kedua, itu akan merasa paling dihukum karena tidak mendapat ranking 1. Mungkin itu yang paling kecewa yang ranking 2. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Itu perasaan juga akan merasa dihukum. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dalam sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah belajar dan menguasai sesuatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan terhadap dirinya. Jadi anak itu sedang mendapatkan kebahagiaan secara alamiah. Jika kita berikan penghargaan kepada seorang anak di saat sedang merasa bangga dengan pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiah tadi, yang secara alamiah tadi itu seakan kita ambil. Sebuah cara menanamkan diskusi, menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu namanya restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya lagi. Saya. Butuh kasih sayang. Yang berikutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus melakukan seperti orang lain. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya itu pada untuk menyenangkan orang lain, menghindari ketidaknyamanan, atau menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Yang terakhir ya, salah. Kita membutuhkan motivasi intrinsik dalam diri. Melalui restitusi kita, ketika murid berbuat salah, guru akan menghadapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi itu menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Glasser bahwa solusinya adalah menang dan menang. Lanjut. Ini SPP. Mau main?
sedikit sudah siap Bapak Ibu. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lalu saya lanjut karena penjelasannya di belakang. Kalau saya lihat, belum. Ini dulu. Sebagai penghukum, tadi sudah dijelaskan. Coba lihat di setel videonya biar sedikit relax. Tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif konstitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah rokok kan lu bukan le peket ni bukan le peket okey mata TV 14 pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus senada yang terlambat hari kedua murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menangani masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, kapasitas keliling boleh lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
cenderung bersadar juga untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang dan akrab dengan Benih. identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi. Ibu dan bapak guru yang baik, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju
itu setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Ya, itu makin apa? Tujuan kita Itu makin apa? yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Baik, Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira posisi kontrol yang mana yang terbaik, Bapak Ibu? Manajer. Manajer. Tak perlu diulang lagi, videonya sudah sangat jelas bahwa manajer adalah posisi kontrol terbaik. Kita pelajari potongan kasus berikut ini. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Ya Pak Lukman ini. Doa Hukuman. penghukum atau pemantau ya? Pemantau. Selanjutnya kasus yang kedua. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Di posisi ini kira-kira ibu Vivi ini, ibu guru ini menggunakan kontrol apa Bapak Ibu? Apa penghukum, apa memantau, apa manajer, apa teman? Bersalah. Teman. Terus dari berikutnya, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Sunti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Manajer. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam bisu. Ini kira-kira yang mana? Membuat rasa bersalah. Betul sekali Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira Bapak? Untuk keselamatan. Mengapa kita ini cek
Mengapa kita memiliki Bocoran. aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk ketahuan, biar tidak ketahuan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam dirinya, hingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu biasanya yang pertama itu bersifat umum atau abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mengandung nilai-nilai Bapak Ibu. Misalnya bekerja sama untuk membersihkan kelas, ada kerjasama, atau akan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, sudah pasti kalau itu. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maksudnya tidak terlalu menghayal, sesuai dengan lingkungan ya, sehingga bisa diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Sebelum membuat keyakinan kelas, tentunya ada komunikasi, saling kira-kira keyakinan apa yang mereka sepakati bersama. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, bisa berubah sesuai kebutuhan. Ini contoh keyakinan kelas untuk kelas sedang. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, terus setiap anggota kelas perlu merasa aman, sehingga saling menjaga keamanan bersama. Untuk kelas tinggi, contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalau meminjam sesuatu biasanya bilang terima kasih atau meletakkan kembali di tempatnya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa saling membantu. Lanjut. Penerapan segitiga restitusi. Restitusi yang langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Pada teori Wortel kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus memvalidasi tindakan yang salah, mengembalikan kesalahannya itu bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Itu kita semua memiliki motivasi untuk melaksanakan atau menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Sekarang bagaimana penerapan segitiga restitusi? Umpamanya di kelas Bapak Ibu ada dua orang anak berantem sampai berdarah, hidungnya sampai luka, sehingga teman yang lain melaporkan terhadap Bapak Ibu. Kira-kira anak tersebut pasti akan merasa dirinya itu sangat bersalah, takut. Di situ Bapak Ibu tentu harus memvalidasi tindakan yang salah dulu.
kira-kira kesalahannya apa, sehingga anak tersebut tidak merasa terancam kalau sudah dipanggil bapak dan ibu. Kira-kira berbuat salah karena apa? Kamu tentunya punya alasan melakukan itu, karena diejek hingga dipukul. Terus bapak ibu guru bisa menanyakan apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contohnya bisa menahan diri, yang diejek juga bisa menyalurkan ke yang lain. Terus yang berikutnya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kembalikan anak itu, nama baiknya identitasnya itu kita kembalikan ke yang semula. Kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maksudnya orang lain juga pasti pernah berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau anak yang luka tadi, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk teman yang kamu yang luka ini? Oh, saya akan bawa ke UKS, Pak. Saya akan menemani sampai dia betul-betul sehat lagi sehingga dia bisa pulang bersama. Itu jalan keluar itu yang diharapkan, sehingga masalah itu tidak akan ada lagi masalah. Kita simak lagi video berikut. Ini penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Kenapa? Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol dan kebijakan desa. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada guru adalah komunikasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 tahap yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siapa? Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain cuma fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti
seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini adalah video pembelajaran tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas itu tadi berperan sebagai manajer dari identitas yang gagal ke sukses. Terus validasi tindakan yang salah. Guru bergeser dari pemikiran stimulus dan respon menjadi proaktif. Dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kiranya Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan disiplin positif